Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Ibrani pasal 3 ayat 6. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Demikian firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, semua orang pasti pernah berbuat baik. Melakukan kebaikan kepada keluarganya, sesamanya, orang lain, atau bahkan orang yang tidak dia kenal. Besar kecil itu adalah perbuatan baik. Kita bersyukur bahwa kita masih bisa dipakai Tuhan untuk melakukan perbuatan baik itu. Sehingga ketika hidup kita adalah orang yang selalu memberi, berbahagialah. Karena memang Tuhan memakai kita menjadi saluran berkat. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, Musa memiliki sejarah yang sangat panjang dalam perjalanan bangsa Israel. Dialah yang diutus Tuhan untuk menuntun bangsa itu keluar dari Mesir untuk memasuki tanah Kanaan. Nama Musa cukup berbeda dari nama yang lain, karena memang hampir keseluruhan hidupnya menuntun bangsa itu. Pada masa kecilnya dia di Mesir, masa remaja sampai dewasa dia mengembara. Tuhan mengutus dan dia menuntun bangsa itu suka duka sampai dia mengakhiri hidupnya. Sehingga nama ini sangat melekat dalam pribadi bangsa Israel. Tetapi apa yang dilakukan oleh Musa tidak boleh kita pandang lebih daripada apa yang ditetapkan oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata mulai dari ayat 1 sampai ayat 6 bahwa Musa adalah pelayan yang dipilih oleh Tuhan untuk melayani orang-orang yang ada di dalam rumah itu. Musa adalah pelayan dan Kristus adalah pemilik rumah itu. Artinya sebaik apapun, sebesar apapun perjuangan yang dilakukan oleh Musa, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, kepada mereka, pertama, jangan pernah mengagungkan Musa lebih daripada apa yang dilakukan. Betul kita menghargai apa yang dilakukan oleh Musa, tetapi janganlah kiranya kita terbuai terhanyut menganggap Musa lebih tinggi daripada Tuhan, lebih berkuasa, lebih berbuat banyak daripada Tuhan. Ketika seseorang menolong kita dalam keadaan susah, kita berseru, Tuhan, di mana pertolonganmu? Sehingga orang lain datang dan menolong kita, dan kita mengatakan pertolongannya lebih nyata daripada Tuhan. Itu salah. Firman Tuhan mau mengatakan meskipun Musa melakukan yang terbaik, tetapi Tuhanlah yang harus kita muliakan. Karena Tuhan yang mengutus Musa. Karena Tuhan yang memakai Musa. Demikianlah kita lihat juga dalam pekabaran Injil, pemberitaan firman, banyak orang-orang yang betul-betul kehilangan nyawanya hanya untuk memberitakan Injil. Yohanes Pembaptis, Stefanus, para penginjil yang datang ke Indonesia, ke seluruh dunia, mereka semua meninggalkan apa yang ada padanya, bahkan mungkin kehilangan nyawa. Tetapi mereka tidak pernah menganggap dirinya lebih tinggi daripada Yesus. Demikianlah kita ketika kita melakukan perbuatan baik kepada orang lain, sebesar apapun perbuatan baik kita, tetap nama Tuhan yang harus dimuliakan, bukan nama kita. Tetap nama Tuhan yang harus kita besarkan, bukan
nama kita. Demikian juga kepada orang lain yang melakukan perbuatan baik, kita jangan mengagungkan namanya, tetapi agungkanlah nama Tuhan. Ketika kita melakukan perbuatan baik, kita juga jangan meminta orang lain mengagungkan kita, tetapi biarlah nama Tuhan yang semakin dimuliakan atas semua perbuatan baik yang terjadi dalam kehidupan kita. Baik saya, kita semua akan dipakai Tuhan perpanjangan tangannya, akan dipakai Tuhan sebagai saluran berkat-Nya, dan biarlah nama Tuhan yang semakin kita muliakan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini Engkau memberkati menyapa kami Tuhan. Betul Engkau lah yang kami muliakan Tuhan. Engkau lah yang sangat setia menyertai kami, memakai orang lain sebagai perpanjangan tangan-Mu. Berkati kami Tuhan, agar kiranya kami juga bersedia Engkau pakai sebagai perpanjangan tangan-Mu, sebagai saluran berkat-Mu. Tapi kami tetap memuliakan nama-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.